Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dimas Wisnuwiratama dengan NPM 200810110112. Saya berasal dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak F081. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review terhadap tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu tugas individu kelima, di mana tugasnya adalah membuat proposal penawaran software dengan menggunakan PT sendiri. Nah, ini saya membuat sebuah PT di mana namanya Alpentech Software House Company. Jadi ini adalah perusahaan software house yang bernama Alpentech yang saya buat. Kita akan langsung input data saya. Nah, dalam proposal ini saya memulainya dengan pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini saya menjelaskan bahwa perkembangan zaman yang semakin pesat saat ini itu diiringi dengan kemajuan teknologi yang tinggi. Hal ini menyebabkan segala hal di dunia ini tuh sudah sudah melakukan digitalisasi gitu. Jadi entah dari hal-hal kecil seperti sekedar untuk branding atau untuk melakukan transaksi atau sekedar menampilkan sesuatu, itu semuanya sekarang sudah digitalisasi. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk para web developer ini mengambil kesempatan pada kegiatan kali ini. Nah, di mana semakin tingginya pengguna internet itu semakin banyak orang yang akan menggunakannya gitu. Jadi oleh karena itu peluang-peluang dengan adanya digitalisasi ini akan sangat terbuka gitu. Entah untuk usaha perseorangan ataupun perusahaan besar. Itu semuanya sekarang membutuhkan digitalisasi. Nah, salah satu dari bidang digitalisasi ini itu adalah website, di mana website akan menjadikan misalnya profil perusahaan diakses dengan mudah oleh seluruh orang di dunia, juga dapat mudah dilakukan transaksi dari manapun. Oleh karena itu, pengembangan website itu sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan bermaksud mengajukan kerjasama untuk proses pembuatan website. Nah, setelah saya menjelaskan pendahuluannya, saya akan menjelaskan tentang perusahaan saya terlebih dahulu, yaitu Alpentech, di mana Alpentech ini merupakan perusahaan di bidang software yang berdiri sejak tahun 2022, karena baru saya bangun, dan berpusat di kota Surabaya. Nah, Alpentech ini telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan atau individu dalam mengerjakan proyek-proyek software. Nah, proyek yang dikerjakan diantaranya adalah pengembangan website dengan HTML dan CSS, JavaScript, CMS, serta user interface untuk desktop maupun mobile apps. Nah, alamatnya ini Jadat Tenggilis, di mana berada di Kelurahan Negeri Sujoyo, Kecamatan Tenggilis Sujoyo, Kota Surabaya. Nah, mengapa harus memilih Alpentech? Nah, setelah saya mengenalkan secara singkat tadi, saya akan membranding. Salah satunya, mengapa harus memilih Alpentech? Karena setiap proyek yang dikerjakan di Alpentech ini akan dikerjakan oleh profesional di bidangnya dengan harga yang bersahabat dan kualitas yang terjamin. Nah, Alpentech juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dapat memberikan solusi kepada konsumen melalui konsultasi permasalahan yang ada secara profesional, di mana diskusi dan koordinasi selama pekerjaan proyek akan selalu dilakukan untuk memastikan yang dicapai sesuai dengan tujuan. Nah, Alpentech juga selalu menjaga kepercayaan kepada pelanggannya, komitmen dan amanah sesuai dengan apa yang jadi tujuan dari perusahaan ini. Nah, setelah mengenalkan tentang Alpentech secara garis umum, saya akan mengenalkan tentang layanan-layanan yang sementara ini ada di Alpentech. Alpentech ini menawarkan berbagai pilihan layanan seperti website development. Nah, layanan pengembangan website dengan berbagai opsi, di mana para klien dapat memilih pengembangan website sesuai dengan fitur yang diperlukan dan memilih platform pengembangan. Jadi bisa dalam website yang di-develop dari awal, atau website yang digunakan atau yang di-develop menggunakan CMS, Content Management System. Nah, itu akan menjadi layanan yang berbeda tergantung kebutuhan dari
klien. Nah, dalam Alpented juga menawarkan jasa UI design, di mana ini adalah layanan desain antarmuka untuk website maupun aplikasi dalam format desktop ataupun mobile. Jadi bukan hanya dari segi development, dan Alpented juga menawarkan desain untuk websitenya. Nah, lalu kita juga menawarkan maintenance website, di mana Alpented nanti setelah melakukan website development, itu kami juga bisa melakukan perjanjian untuk melakukan pemeliharaan website. Nah, itu dengan tingkat waktu yang tertentu. Tentunya sesuai dengan kebutuhan dari klien, oleh karena itu perlu adanya kontrak. Nah, itu jadi nanti sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, ini saya juga mendapatkan keterangan bahwa harga sesuai spesifikasi pemilihan layanan, karena akan beragam, bisa aja dalam websitenya dibutuhkan untuk pengembangan CMS atau website biasa, lalu dibutuhkan UI design. Nah, lalu juga ada maintenance website-nya kan, apakah ada atau misalnya pun ada maintenance website dalam waktu berapa lama, nah itu harus disesuaikan. Lalu setelah menjelaskan tentang layanan-layanannya, saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan dari Alpented. Yang pertama, kita akan melakukan konsultasi. Jadi klien diberi kesempatan untuk konsultasi dengan tim untuk kebutuhan proyeknya. Jadi apa yang ingin dibuat dan apa problemnya dan lain-lain. Setelah kita sudah saling satu visi untuk pengerjaannya seperti apa, kita akan membuat Memorandum of Understanding atau MOU, di mana kita membuat kesepakatan kerja untuk dipenuhi dalam pembuatan proyek ini, jadi dipenuhi oleh kedua belah pihak. Jadi kontrak yang berlaku yang harus ditepati oleh kedua belah pihak. Nah, setelah ditepati, dari pihak Alpented akan memulai proses desain, di mana proses desain ini proses pembuatan desainnya, lalu prototipenya. Nah, setelah berhasil melakukan itu, akan berlanjut ke arah development, di mana ini akan mendevelop pengembangan, kita akan mengembangkan software pada proyek klien. Jadi setelah desain, kita masuk ke arah development. Setelah sudah development, kita ada tahap yaitu revision atau revisi. Nah, ini adalah tahap di mana memberi kesempatan kepada klien untuk mengajukan berbagai revisi atau perbaikan pada bagian-bagian yang dirasa kurang tepat pada proyeknya atau dirasa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah itu yang terakhir ada maintenance. Nah, setelah semuanya sudah beres, klien sudah setuju, itu tinggal proses maintenance, di mana jasa pemeliharaan aplikasi akan berlangsung. Jadi jasa pemeliharaan aplikasi setelah jadi saat berjalan. Nah, ini ada keterangan di mana ini akan berlaku jika ini masuk dalam kesepakatan, jika maintenance masuk dalam kesepakatan. Nah, setelah menjelaskan layanan dan pengerjaannya, saya akan menunjukkan portofolio, di mana di sini terdapat portofolio website HTML dan CSS yang saya buat. Setelah itu, di sini sudah saya tunjukkan contoh website yang saya buat dengan HTML dan CSS. Lalu ada website JavaScript yang sudah saya buat. Setelah itu juga ada website yang saya buat dengan content management system. Ini dengan content management system Joomla. Hasilnya seperti ini. Setelah itu juga ada website design. Ini yang dalam bentuk desktop. Ini adalah hasil pekerjaan saya. Setelah itu juga ada mobile apps design. Nah, ini tadi jadi ini salah satu yang saya sebutkan tadi, bahwa juga ada layanan UI design. Nah, setelah melihatkan portofolio saya juga, saya akan menutup dengan memberi kata penutup bahwa dengan potensi pasar yang sangat besar ini, kami menawarkan klien kebutuhan sesuai dengan bisnis klien. Nah, ini demikian proposal penawaran jasa software dari kami.
Kami berharap Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkan penawaran kerjasama kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Nah, setelah itu saya akan memberikan kesempatan untuk klien bertanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.